Tadi di saat ini pengapiannya mati, kita starter itu di saat kondisi starternya lemah. Ada mau berhenti starternya, anjay. Udah gua lepas ini. Woi, mati. Anjay, goib nih motor goib. Dan kondisi sekarang motornya itu kehilangan pengapian, terus juga starternya kadang kuat, kadang enggak ya. Kita tes dulu ya. Oke, di sini menunjukkan kode mil ya. Nah, coba kita starter dulu. Nah, dia nggak ada pengapiannya guys. Sekarang starternya juga lemah, kadang kuat, kadang mati. Nah, nggak ada pengapiannya guys ya. Ini kabel koilnya juga udah terpasang, tetap tidak nyala apinya ya. Oh, ada tuh guys ya. Tapi starternya juga agak berat nih guys ya. Jadi kayak nggak ngangkat, padahal akinya bagus nih. Biar meyakinkan, kita tukar lagi dulu akinya sama yang mana. Nah, oke, akinya udah kita ganti ya. Kita coba lagi. Nah, itu starternya kayak gitu guys ya, berat, padahal akinya bagus ya. Aki bagus tapi starternya kayak kurang angkat gitu, kayak aki tekor kayak apa gitu lah. Ini masih abu-abu ini ya. Soalnya dari cerita yang punya motor, itu kadang normal, kadang kumat, kadang sembuh, kadang pokoknya gitu lah, random lah, lagi nggak jelas gitu ya. Di sini gue belum ngetes secara menyeluruh untuk kabel-kabelnya ya, tapi ada kabel yang sedikit mencurigakan ya. Nih, di kabel ground, di karatan, di sini juga karatan ya. Itu yang baru gue lihat secara dari luar ya. Ini belum ngetes secara menyeluruh kabelnya sampai ke box sikring. Ini dari riwayat pemilik motor sebelumnya udah pernah ganti CKP. CKP-nya ini pakai ini ya, MPP tuh. Dan ini udah pemakaian 2 tahun ya. Nah, di bulan ini motor kumat lagi ya, terus masuk bengkel, disuruh ganti lagi CKP yang baru. Nah, ini terpasang dengan CKP yang baru guys. Tapi hasilnya tetap nihil, jadi kadang-kadang mati, kadang normal, kadang-kadang ya gitu lah, random lah, masih nggak jelas gitu ya. Akhirnya diganti kuil. Nah, diganti kuil juga sama aja ya dari bengkel sebelumnya, dan akhirnya kuil yang lama itu tetap dipasang. Ya ini tuh ini lama yang karatan ini yang baru mah nggak dipakai guys ya. Karena dia berpikir berarti bukan kuilnya kalau masih bermasalah seperti itu. Nah, di sini masuk ke bengkel gua belum ada barang yang diganti-ganti ya, masih dalam tahap pengecekan atau analisa. Malah nggak kuat guys, starternya tuh ya. Putarannya beda. Nah, kadang kuat starternya, kadang enggak. Nah, nih. Tuh. Oke, pengapiannya ada di atas starter sendiri tuh. Karena kondisi motor ini masih belum jelas guys ya. Kadang hidup, kadang normal, kadang mati, pokoknya masih nggak jelas, kadang kuat starter, kadang nggak kuat starter gitu ya. Oke, langsung aja kita analisa guys. Oke, di bagian grounding ini udah kita bersihkan ya tuh. Sama yang di sini juga udah, terus yang di bagian aki juga udah. Coba kita tes ya. Semoga ada perubahan. Kalau mau starter guys. Kayak gini nih penyakitnya angkutan ya. Masih abu-abu motor ya. Yang penting kita udah lakukan hal yang sederhana dulu guys ya. Oke, selanjutnya kita cek kabel-kabel yang lain guys. Kita lihat kaki-kaki sekunnya sih sepertinya baik-baik saja. Tidak ada yang mencurigakan. Untuk dari fisiknya ini kita lihat ya. Ini kayak bekas congkel-congkel gitu ya. Enggak tahu juga gua. Untuk di bagian soketnya ini baru ya. Jadi dia udah ada riwayat soketnya ini gosong. Lalu disambung seperti ini entah dililit atau disolder gua enggak tahu ya. Ini yang saya lihat ya, urutan sikringnya ini angkanya salah guys ya. Kalau dilihat dari sini 5, 75, 75, 30, 75, 75 ya. Nah, di sini 75, 75, 30, ini 10, 75, ini 5. Ini 5, ini 30, di sininya 5, ini 75 ya. Oke, di sini gosong ya. Gosong. Ini sepertinya baru ya. Ini baru cuma ampernya salah. Ini oke, ini agak mending. Ini gosong ya. Ini juga gosong. Oke, gosong juga ya. Ini salah ampernya ya. Ini harusnya 75. Oke, ini udah kita ganti yang baru ya, sesuai dengan ukurannya dan sesuai dengan susunannya ya. Oke, di bagian box ini yang udah beres ya. Enggak ada yang putus, udah kita cek. Terus di bagian soket-soketnya juga ini bagus semua ya. Udah kita cek juga. Terus di bagian solasinya udah kita lepas. Jadi penyambungannya seperti ini dari bengkel sebelumnya ya, dengan soket yang baru ya. Terus di bagian switch standar ya. Ini kan udah disambung dari bengkel sebelumnya. Ini kita langsung solder aja ya biar makin bahagia. Anjay. Sambungan yang dari spool juga udah kita buka bekas solasinya. Jadi dia di solder seperti ini guys. Siapa tahu starternya bisa kuat kembali. Dan ini belum kita scan ya, masih ada tanda riwayat kerusakan, belum kita scan. Terus di bagian spoolnya juga belum kita bongkar ya, belum, baru pengecekan hal sederhana dulu di perkabelan. Wih, starternya langsung kenceng ya putarannya ya, nggak kayak tadi awal ya. Nah, seperti itu guys ya. Jadi kita baru nyoba pergantian sikring ya. Sikring yang baru, kabel switch standar 1 kita solder, kita baru ngebuka solasi ini doang. Terus kita membersihkan kabel ground ya. Ini starter langsung gampang berputar atau mudah berputarnya juga berputarnya kenceng banget ya. Nggak tadi di video awal. Tadi di saat ini pengapiannya mati, kita starter itu di saat kondisi starternya lemah ya. Jadi nggak kenceng putarannya. Jadi otomatis si pengapian ini nggak keluar guys. Nah, misalnya busi ini saya pasang, pasti motor langsung hidup. Untuk meyakinkan kita pasang aja dulu busi ini guys. Nah, itu guys ya. Biar pasti lagi, kita ganti pakai aki bawaannya dia ya. Akinya udah kita tukar lagi ya. Coba kita tes. Motornya juga hidup ya. Cuma yang gua rasain tuh starternya nggak langsung nyangkut. Starternya kuat ya, kuat muter, tapi nggak langsung nyangkut gitu ya. Sekali lagi ya. Dengerin ya suaranya. Oh, jadi nunggu beberapa detik, 1, sekian detik lah. Nah, seperti itu guys ya. Tapi motor hidup ya, nggak seperti awal karena banget. Udah putaran starternya lemah, pengapiannya hilang ya kan. Dari tukar aki sama aja. Nah, di saat kita gas juga tetap stabil di 14, sekian ya. Berarti kesimpulannya pengisiannya ini bagus. Nah, kenapa motor ini bisa normal kembali, bisa start lagi, bisa hidup lagi. Nah, progresnya kan baru sampai pergantian sikring yang baru ya. Tapi gua nggak begitu yakin karena habis ganti sikring motor normal lagi ya. Di sini feeling gua ya, akibat dari kualitas kabel yang dari 10 ini sudah mengalami penurunan kualitas ya. Karena motor ini kan sebelumnya udah ada riwayat soket gosong di bagian ini dan ini soket yang baru ya. Jadi kemungkinan ya, ini kualitas kabelnya yang sudah tidak bagus dari 10 menuju ke guys sampai sambungan ini. Nah, apabila penyambungannya juga kalau kurang kuat, jadi efek dari starter juga bisa mempengaruhi ya, atau motor juga bisa sulit hidup guys. Dan andaikan ini langsung gua konfirmasi ke pemilik motor, motor sudah oke. Nanti suatu saat nanti terjadi lagi mogok lagi, nggak bisa starter, pengapian hilang, pasti otomatis ya kembali lagi ke bengkel ya. Dan sini gua menyarankan maunya seperti apa? Kalau misalnya mau bagus ya kan ganti 10 satu set tanpa ada sambungan soket. Ini kan Yamaha sudah mengeluarkan ya 10 baru langsung menuju ke ECU itu tanpa ada sambungan soket lagi, itu udah mengeluarkan Yamaha ya. Nah, ada opsi lagi mau di maksimalin untuk sambungan kabelnya ini diperkuat lagi ya dengan cara apapun lah, pokoknya dibagusin lagi, diampas lagi biar tidak ada korosi, jamur, terus penyambungan soldernya juga yang kuat. Terus ini juga nanti kita tambahkan solder lagi ya biar benar-benar bagus penyambungannya. Dan ini gua harus konfirmasi dulu sama pemilik motor karena ini gua kan memponisnya di bagian kualitas kabelnya yang kurang bagus ya. Ada beberapa opsi, mau kita maksimalin untuk penyambungannya ya dari sini sampai sana, atau mau diganti spool yang baru tanpa ada soket seperti ini guys ya. Dan ini gua nggak memaksa harus ganti, ini adalah sebuah opsi aja ya. Dan progres selanjutnya kita buka bagian spool dan magnetnya untuk dibersihkan guys. Ini sih nggak kotor amat ya, masih tergolong bersih. Cuma kondisinya berkarat seperti ini guys ya. Karat-karat yang tidak biasa pada umumnya, ini karat banget ya. Dan ini ada sebagian yang udah gua ampas-ampasin ya tuh, baru gua doang gua apasin. Ya makanya juga karatan banget guys ya seperti ini. Kayaknya ini motor sering parkir di tempat yang terbuka ya, kehujanan, kepanasan ya. Lalu di bagian CKP dan ternyata dia pakai CKP merek ini guys ya. Dari bengkel sebelumnya diponis ganti CKP tapi tetap tidak ada perubahan gitu ya. Nah, lebih baik nanti kita ganti yang ke model lama atau CKP yang lama ya. Dia pakai CKP ini udah 2 tahun lebih ya. Jadi kan enggak ada masalah. Lebih baik kita ganti yang ini aja guys ya. Dan yang baru disimpan aja. Kita ampas ya tuh ya, bening lagi anjay ya. Setidaknya biar enggak karatan guys ya. Nah, ini bagian asnya aja sampai karatan tuh ya. Untuk di bagian magnetnya lumayan lah ya, biar ada kerjaannya diampas-ampas ya. Dan untuk di bagian CKP-nya ini kita balikin lagi ke model awal guys ya. Dari pertama dia pakai merek ini guys. Oke, di bagian spool udah kita pasang. Langsung aja kita tes. Bentar. Jadi lebih gampang di starter ya, langsung hidup. Sekali lagi.
jadi lebih mudah ya hidupnya. Tadi sebelumnya itu di starter dia masih ada jeda dulu baru hidup. Kalau sekarang sekali pencet langsung respon gitu ya, mesinnya langsung respon. Setelah kita membersihkan spool dan magnetnya guys. Dan juga CKP yang lama kan udah kita pasang ya, dibalikin lagi ke awal. Dan ini juga koilnya udah kita ganti yang baru ya, ini udah kita pasang. Kan sayang ya, koil baru kalau nggak dipakai guys ya, jadi ini buat cadangan ada gitu ya. Untuk di bagian spoolnya nanti bagian kabel ini ya, nanti kita rapikan ya. Mas bengkel gua tuh yang diganti cuma di bagian siping aja sih ya, di bagian siping, membersihkan spool dan magnet, terus pengecekan kabel ya, reset ECU, tadi reset ECU udah kita lakukan. 2 hours later. Oke guys, dan ternyata yang punya motor telat ngabarin, dia minta ganti spool aja. Ya padahal udah gua rapihin, motor udah normal ya, tinggal ngatin kabel doang. Tiba-tiba dia ngabarin ganti aja spool yang baru biar jos katanya, anjay sultan beda guys ya. Ternyata yang punya motor ini menyamar jadi CEO guys. Oke, kita unboxing aja ya. Untuk spool yang kabel panjang nih guys ya. Nah, jadi bentukannya seperti ini guys ya spoolnya, jadi tanpa ada soketan lagi ya, sambungan soketan. Jadi ini langsung menuju ke spoolnya guys ya, kabelnya panjang dengan kodenya B63 A1410013 guys ya. Ini dijamin original. Oke. Oh ya, sebelum pasang ya, kita tes lagi dengan kondisi awal. Ya, motornya sebenarnya udah normal, cuma ya permintaan ini mah ya. Ya tuh motor langsung hidup guys di starter ya, langsung respon anjay. Oke guys, jadi pergantian spool yang baru ini udah beres ya. Nah, ini spool yang lama, nanti disimpan aja. Jadi untuk kabelnya itu udah nggak pakai sambungan lagi, ya langsung ada. Ini kabel yang baru dari spool ya. Ya dari sini ya, udah dapat CKP-nya juga. Nah, dia menjulur ke sini guys ya. Jadi udah nggak ada soket sambungan lagi, langsung menuju ke ECU-nya guys ya. Dan ini udah kita tes ya, udah kita diamkan dan aman-aman aja. Untuk kondisi ECU-nya juga nggak panas ya, nggak hangat, standar. Untuk pengisiannya juga udah normal ya, di 14, sekian ya. Kita gas. Anjay. Nah, untuk kabel yang lama biarkan aja dia menempel di sini ya, karena udah nggak ada strumnya lagi, nggak apa-apa ya. Oke, untuk spool yang lama ini sebenarnya masih bisa dipakai ya, apa-apa buat cadangannya atau dijual kembali juga masih laku itu guys ya. Dan ini adalah sebuah permintaan dari ownernya sendiri ya. Jadi udah beres. Jadi apalagi yang mau dijelaskan kayaknya udah nggak ada lagi guys ya. Jika ada pertanyaan bisa jadi di kolom komentar. Thank you. Dan ini tinggal dipasang-pasang begini aja. Oke.